Kesalahan yang ketiga seorang wanita, guys. Ini aku juga pernah tidak menghargai yang dilakukan oleh pria padanya, tapi mengeluh mengenai apa yang tidak dilakukan. Contohnya apa ya? Aku waktu itu kasusnya suami waktu itu kerja di Siak, itu kan sempat kerja pecel lele cuman sebentar kan, habis itu kan di rumah aja bareng sama Noval. Nah itu aku kalau lagi kesel tuh nanti aku mungkit-mungkit masalah kayak gitu. Aku biasanya kesel tuh kalau dia yang memulai juga sih. Biasanya Mas Mami mulai bikin aku emosi, baru aku ungkapin lagi tuh kesalahannya. Aku tuh orangnya impulsif sebenarnya. Kalau akunya diungkit-ungkit kesalahanku kayak gitu, ya udah aku ungkit-ungkit balik kesalahan dia kayak gitu. Jadi jangan pernah membuat aku emosi, karena kalau aku udah emosi itu aku lebih jahat dari yang dia lakuin gitu. Mas Mami harus denger ini ya. Kapan aku emosi? Kalau hatinya itu lagi kurang kurang lapang, mungkin aku kurang ngajinya gitu. Nah, yang dirasakan pria apa kalau wanita seperti itu? Yaitu tadi dia merasa tidak dihargai. Sedangkan laki-laki tadi yang dibutuhkan apa? Sebuah penghargaan. Kesalahan yang keempat, membetulkan tingkah lakunya dan memberitahu apa yang seharusnya dilakukan seolah-olah ia anak kecil. Ini aku banget kalau mengingatkan Mas Mami bangun pagi atau bangun subuh. Mas bangun. Mas bangun. Pertamanya tuh aku belai-belai, aku cium-cium, aku cumbu-cumbu. Nanti kalau aku udah emosi dia nggak bangun-bangun, ya itu aku udah kesel tuh, udah ke 10 kalinya kan. Ya udah aku ngomel banyak, terus dia nanti kalau dia lagi tambah ngomel juga dia marah balik, itu kayak anak kecil aja kayak gitu. Itu drama di pagi hari yang pernah membuat aku dan Mas Mami itu slack sampai aku ditinggal ke Pekanbaru. Akunya nggak diajak ngomong, isi banget tuh. Aku sampai mau minta cerai, guys. Aku sampai blokir dia, guys. Aduh, sedih banget. Nanti aku kasih lihat chatnya ya. Jadi itu ternyata kesalahan banget sebagai seorang istri, jangan diulangi lagi lah ya. Tapi kalau udah emosi itu ya, kita nggak bisa kan kontrol emosi, iya kan? Nah itulah setan sedang menguasai diri kita. Makanya kalau pas lagi emosi katanya banyak-banyak istighfar, oke? Karena di situ suami merasa tidak dikagumi. Kalau kita ngelakuin hal-hal kayak gitu, dianggap seolah kayak anak kecil, terus suami merasa tidak dikagumi, padahal yang dibutuhkan suami tadi adalah sebuah kekaguman. Jadi kita salah. Kesalahan selanjutnya yaitu perasaan kecewa diungkapkan tak langsung dengan pertanyaan retoris. Mengapa kau melakukan itu? Nah, yang ditangkap oleh otak suami itu adalah merasa tidak disetujui. Padahal suami tadi yang dibutuhkan adalah sebuah persetujuan. Ini sering juga sih aku sama Mas Mami itu kalau Mas Mami mengambil keputusan tanpa konfirmasi dulu sama aku. Contohnya mau apa ya, ada pembantu gitu misalnya di rumah ART itu, kalau nggak ngomong dulu sama akunya tuh udah marah-marah gitu. Kesalahan yang kelima apa itu? Ketika pria membuat keputusan atau mengambil inisiatif, wanita mengecamnya. Jadi yang di pikiran laki-laki itu di situ merasa tidak didorong atau justru dikecilkan hatinya. Ini aku juga sering ya, kadang-kadang lah pokoknya aku berantem kalau sama Mas Mami sebenarnya bisa dihitung jari, nggak pernah sering selama 7 tahun ini. Yang berantem hebat itu kenapa ya dulu di KTU sampai dia pergi ke Pekanbaru juga
lama sampai mau cari selingkuhan katanya, entah ngapain, gara-gara punya anak kayaknya, lupa aku. Pria mengambil keputusan tapi kita bukannya menyetujui tapi malah mengecamnya. Biasanya ini kalau nggak diajak ngobrol dulu tapi dia udah ngambil keputusan, itu aku nggak suka kayak gitu. Jadi pasti aku marah-marah dulu. Aku tuh hobinya marah-marah kalau sama suami. Tapi kalau sama orang yang bukan suami atau aku nggak ada perasaan apa-apa, aku biasa aja gitu. Aku malah cuek banget, terserahlah, suka-suka lo, hidup-hidup lo gitu. Tapi kalau sama suami kayak gitu malah aku lebay marah-marahnya tuh.